memiliki keyakinan, Ya Rabb, sungguhnya tiada Tuhan selain Engkau yang maha mendengar, yang maha melihat. Kalau Engkau hanya melakukan doa orang-orang yang soleh, maka bagaimana halnya dengan doa orang-orang yang penuh bergelimang dosa seperti saya ini? Begitulah seharusnya bahasa kita dalam berdoa. Kalau kita perhatikan surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sungguhnya aku adalah dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, dan pertanyaan ini adalah salah satu sebab mengapa ayat ini turun. Salah seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, apakah Allah itu dekat? Cukup kami berbisik-bisik dalam doa dan tidak perlu dengan suara yang keras? Atau apakah Allah itu jauh sehingga kami berdoa dengan suara yang keras? Rasulullah SAW terdiam. Kemudian turunlah ayat ini. Maka jika hamba-hambaku bertanya di mana aku, jawablah, fa inni qarib, sungguhnya Allah sangat dekat. Ayat ini menanamkan harapan dan keyakinan bahwa saat kita berdoa, Allah sangat dekat dengan kita. Apalagi doa dalam keadaan sujud, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah saat dia sujud, maka perbanyak yang doa. Hadis riwayat Muslim. Posisi hamba saat itu sangat dekat dengan Allah pada saat posisi sujud. Karena itu perbanyaklah doa saat kita semua sedang dalam keadaan sujud. Walaupun berdoa dengan bahasa sendiri boleh, akan tetapi lebih baik di salat-salat sunnah saja. Jika dalam salat wajib, tetaplah menggunakan bahasa Arab. Dan di dalam salat-salat sunnah, apalagi dalam salat malam, berdoa dengan menggunakan bahasa sendiri, Allah Maha mengerti, karena Allah lah pencipta segala bahasa. Jangan sampai kita banyak menghafal doa dalam bahasa Arab, berdoa dengan bahasa Arab, akan tetapi tidak mengerti dan memahami artinya. Dalam perkara ini, Rasulullah SAW bersabda, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'an min qalbin ghafin lahin. Sungguhnya Allah tidak mengabulkan doa seorang yang lalai saat berdoa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di antara kelalaian dalam berdoa itu ialah tidak mengerti artinya. Kalau saja kita perhatikan, ada beberapa orang yang mengatakan amin, amin, akan tetapi ia tidak paham. Malah di tangan kirinya ia memegang HP sambil SMS-an dan di tangannya diangkat sambil amin, amin. Itu namanya doa yang masih lalai. Karena kalau kita perhatikan keadaan orang tersebut masih sibuk dengan hal yang menyibukkannya dan melalaikannya dari doa yang khusyuk. Wahai jamaah Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah, sebaiknya kita tidak bertanya kapan doa kita akan dikabulkan. Karena ketika kita berdoa kepada Allah SWT, Allah pasti akan mengabulkan doa kita dalam 3 cara dari hadis-hadis sahih yang telah diketahui. Cara pertama adalah ketika kita memunajatkan doa kepada Allah SWT, doa itu akan langsung dikabulkan olehnya. Ketika kita meminta jodoh, maka insya Allah jodoh akan datang kepada kita. Dan ketika kita meminta rezeki, insya Allah rezeki akan datang kepada kita. Dan cara yang kedua ialah diganti dengan hal-hal yang lebih baik dari itu, atau dijauhkan dari musibah. Contohnya ketika seseorang berdoa kepada Allah agar ia mendapatkan mobil yang bagus, akan tetapi ketika ada kecelakaan motor dan ia berada di tempat dan nyaris saja tertabrak dan mengambil nyawanya, akan tetapi ia selamat karena telah jatuh terlebih dahulu sebelum kecelakaan terjadi. Dan dari peristiwa ini ditemukan bahwa doanya memang tidak dikabulkan ke arah mobil yang ia minta, akan tetapi bencana yang mengintai dia diselamatkan darinya, karena atas dasar doa ini ia bertawakal kepadanya.
Dan jenis yang ketiga dalam pengambulan doa adalah Allah menaguhkannya pada hari kiamat kelak. Karena pada saat hari kiamat kelak kita akan ditemukan dalam keadaan banyak masalah dan banyak tanggungan, banyak hisab yang akan nantinya akan menginspirasi kita satu sama lain. Dan doa-doa yang belum dikabulkan itu yang ditangguhkan Allah sampai hari kiamat akan memudahkan kita dan insya Allah menolong kita atas izinnya. Mungkin demikian kuliah yang bisa saya sampaikan. Jika di antara hadirin semua menemukan adanya kelalaian dan adanya kesalahan di dalam ilmu yang saya sampaikan ini, maka itu dari diri saya sendiri dan dari setan. Namun apabila hadirin menemukan apa-apa yang benar di dalam ilmu yang saya bagikan saat ini, maka itu hanya dari Allah Azza wa Jalla. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.